Halo Sobat Askrindo, selamat datang di Askrindo Podcast. Podcast yang gak cuman bahas tentang dunia asuransi, tapi juga bahas hal-hal seru lainnya. Di antaranya ada karir, self-development, dan secret sauce-nya para profesional hebat. Nah, di episode kali ini aku mau informasi ini. Askrindo Podcast akan terdiri dari beberapa segmen. Segmen yang pertama ada Insurecast, yang kedua ada Leaders Cafe, dan yang ketiga segmen kali ini ada Di Balik Meja Kerja. Ya, stop jadikan introvert extrovert sebagai alasan. Introvert extrovert itu hanya perkara bagaimana seorang individu mengisi energinya. Oh, gitu. Charging. Betul. Iya. Kalau handphone tuh kayak ngecas. Berhenti nyari alasan, karena alasan gak perlu dicari, banyak semuanya. Sekeliling kita alasan semua untuk berhenti gitu kan. Sekeliling kita alasan semua untuk menyalahkan apa dan siapa selain diri kita gitu. Untuk mencapai hasil, jangan lupa nikmatin prosesnya dan apresiasi orang-orang yang membersamai kita. Belajar sama orang lain, nanya, mau untuk diskusi gitu ya. Bukan berarti kita gak bisa tanpa orang lain, bukan. Tapi akan selalu ada orang-orang yang tetap membantu kita sebagai support system. Karena kan dua jenis stres tuh ada dua ya, positif sama negatif. Jadikan stresornya, pressure-nya itu positif. Karena ketika kita merasa tertantang gitu ya, adrenalin nyala, kita jadi termotivasi untuk memberikan yang lebih baik dibanding diri kita yang kemarin. Baik, jadilah versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Selamat datang di Askrindo Podcast, sebuah platform penyebaran informasi seputar literasi asuransi dan inspirasi orang-orang yang berkarir di industri. Take a seat, have a peace of mind on Askrindo Podcast. Nah, kali ini aku gak sendirian nih, kita kedatangan tamu spesial. Tamu pertama di Askrindo Podcast. Langsung saja tanpa berlama-lama, please welcome Edithia Permatasari. Hai, halo, kayak butuh, ya ampun, bagus banget. Welcome Mbak Edith. Terima kasih loh, bagus banget ruangannya loh. Tinggal ada rak mie instan di sini ya. Biar kayak di warkop. Tamu pertama di Askrindo Podcast. Iya, betul. Boleh Mbak review dulu dong Mbak studio kita ini Mbak. Bagus, niat gitu ya. Tinggal ditambahin logo close the door ya di ujung sini ada ya. Boleh. Tapi udah memenuhi standar Gen Z kita ya, udah ya ini Mbak ya. Udah belum Mbak? Menurut kamu gimana? Udah lah, kalau saya sebagai Gen Z udah. Oke. Mantap. Mbak Edith, gimana kabarnya ini Mbak Edith? Alhamdulillah baik, Gek Putu. Terima kasih loh. Aduh, ini antara seneng dan pressuring ya sebenarnya ya. Jadi seneng yang dan pertama terharu. Nggak ada pressure Mbak. Sini kita ngobrol santai aja. Oh gitu. Abis ini ada episode 2 atau enggak, tergantung ya dari episode pertama ya. Iya. Baik. Oke Mbak Edith, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih, boleh Mbak Edith perkenalan dulu sama Sobat Askrindo, biar makin tambah banyak yang sayang nih sama Mbak Edith nih. Baiklah Gek Putu. Monggo Mbak Edith. Ini harus kenalan dulu karena sebenarnya harusnya Ariel Tatum ya yang di sini ya. Itu mendadak tadi saya di chat si Tum jadi di sini. Tum ya. Udah akrab soalnya. Oke. Ternyata cancel jadi ya sudah Mbak Edith. Gak apa-apa karena tiba-tiba tadi dipanggil gitu, cari yang mirip aja nggak apa-apa, nggak harus Ariel Tatum. Masuk kualifikasi, ya udah, betul. Oke, nah salam kenal Sobat Askrindo ya panggilannya ya. Sobat Askrindo, salam kenal. Terima kasih sudah diundang untuk ke podcast ya di episode pertama. Ya ampun, terdengar sangat pressuring buat saya ya. Santai-santai Mbak ya. Oke, salam kenal, namaku Edith. EDITH gitu ya. Di Askrindo itu sebagai Head of Culture Transformation. Jadi mengurusi tentang transformasi budaya perusahaan. Iya, join jadi insan Askrindo itu dari 2022. Oh, angkatan COVID bukan Mbak? Udah selesai COVID ya waktu itu ya? Menjelang selesai, tapi pas 2 minggu masuk ke Askrindo, 2 minggu kemudian aku COVID. Oh, kena varian apa? Langsung disuruh kerja gitu ya. Udah okay. Pada saat itu aku lupa varian apa, tapi udah merasa 2020, 2021 lolos, 2022 kayaknya bakal lolos juga. Tahu ya? Masuk Askrindo COVID. Kena COVID. Jadi memorable banget tuh. Yes. Tapi memorablenya nggak cuma di situ, Gek Putu. Iya. Karena Askrindo ini adalah
perusahaan BUMN pertamaku. Wah, oke. Jadi sebelumnya tuh nggak ada kebayang tuh kerja di BUMN Bakal gitu join kan. di BUMN ya Mbak. Betul. Jadi sebelumnya itu di multinational company dari 2 perusahaan sebelumnya gitu kan. Terus waktu itu 2022 ingat banget masih COVID memang, ditelepon sama dulu yang pernah menjadi atasan di tempat lama, yang adalah pada saat itu kepala divisi SDM Askrindo. Oh iya oke. Gitu, Jadi langsung keinget nih. diajakin. Kayaknya gue punya nih calon-calon insan-insan cemerlang, gemilang nih. Alhamdulillahnya masih ingat ya, dan semoga ingatannya baik gitu ya. Sehingga beliau minta boleh nggak yuk kita gabung satu tim untuk membangun Askrindo di divisi SDM pada saat itu gitu kan. Sampai sekarang hampir mau masuk tahun ke-3 berarti. Gitu. Sebelumnya di multinational company, sebelumnya lagi di nasional, skala nasional gitu ya, perusahaan swasta. Tapi konsisten memang dari awal itu ngurusin human capital management. Gitu. Spesialisnya di situ ya Mbak Edit ya. Talent acquisition, people development, learning and development gitu ya. Terus employee engagement dan lain sebagainya sampai masuk ke Askrindo untuk transformasi budaya. Good. Oke. Menarik banget nih backgroundnya Mbak Edit nih, kelihatan banget kan sibuknya. Siapa sih yang nggak tahu sibuknya orang HR gitu kan? Kelihatan loh, Mbak, kelihatan orang sibuk HR menjawab banget nih. ya, apalagi akhir-akhir ini ya, menjawab pertanyaan. Mbak Edit, kalau bicara soal hobi nih, Mbak Edit nih dibalik kesibukannya Mbak Edit tuh ada hobi spesifik, hobi apa gitu nggak sih Mbak Edit? Di luar pekerjaan hobiku menulis sebenarnya gitu. Kayak kamu menulis memorandum gitu kan, sama sebenarnya kita tuh punya hobinya gitu. Jadi dulu itu waktu kecil orang tua tuh ngelanggananin. Iya. Itulah pokoknya ya. It's okay Mbak Edit, Mengganankan. Nah itu ya. Mengganankan, iya. Tabloid Bobo namanya, majalah Bobo gitu. Jadi waktu kecil itu pulang sekolah tuh kalau nggak hiburannya TV, main keluar gitu ya, panas-panasan. Dulu kamu juga gitu kan? Kebetulan Silver kan. Kalau sekarang saya kemarin, kalau dulu tuh saya gold, jadi lebih gelap gitu ya. Bakal gitu. gonjreng banget ya. Mahal ya kalau dijual pantesan ya. Lagi turun tapi sekarang Mbak. Jadi bahas nih ininya ya. Oke, Mbak Edit tadi kalau hobinya menulis berarti ya Mbak Edit. Betul. Kalau boleh dibalik tanya nih Mbak nih, kayak aku gini kan Mbak ya, insan corporate banget nih. Tapi aku punya hobi tuh yang minim budget nih Mbak. Contohnya Mbak bisa nebak nggak? Jualan risol. Itu ada budget. Nggak ada template sih sebenarnya. Hobi aku tuh scroll media sosial gitu Mbak, stalking gitu. Mantan yang mana lagi? Udah gimana ya kehidupan dia sekarang? Lebih bahagia siapa ya? Tapi miris deh Mbak, maksudnya ada sedihnya nih pas saya buka-buka scroll LinkedIn, berita-berita, Instagram gitu kan Mbak ya. Berita itu tuh almost tentang PHK Mbak. Iya, pemutusan betul. kerja. Banyak banget nih rekan-rekan kita yang kena imbasnya dari PHK. Angkanya mencengangkan sih Mbak. Jadi per April 2025 ini udah 24.000 rekan-rekan kita yang kena imbas PHK gitu. Itu saya jujur saya bacanya sedih dong Mbak ya. Ada ketar-ketir juga nih kan, saya gimana nih aku bakal survive di sini gitu kan. Dan di sisi lain teman-teman kita yang Gen Z ini itu ada kestrugglean sendiri ini Mbak untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan karena nggak ada potensi Mbak, pastilah mereka potensinya mumpuni gitu kan. Tapi mungkin mereka belum bisa mendefine gue nih cocoknya di mana gitu ya. Gue tuh cocoknya di mana, survive di mana gitu. Nah kalau dari kacamatanya Mbak Edit nih, HR gitu kan, menanggapi fenomena PHK yang makin meningkat di Indonesia ini itu gimana Mbak? Iya, itu adalah fenomena sosial dan politik yang satu nggak boleh kita deny dulu ya. Betul. Harus diterima dulu bahwa sekarang kondisinya lagi challenging, lagi tough times gitu ya buat banyak orang, dan nggak ada kayaknya yang 100% aman. Kita harus tahu hal itu gitu ya. Bukan nakut-nakutin, tapi memang itu hal yang terjadi saat ini. Tantangan global lagi juga challenging banget, ekonomi, politik semuanya terdampak lah di semua industri, even BUMN gitu ya. Even yang mungkin menurut kita ini kayaknya instansinya aman nih gitu ya. Tapi tetap ada
challenge-nya tersendiri gitu ya. Betul. Nah, yang pertama tentunya buat teman-teman yang terdampak sama layoff gitu ya, sama PHK segala macam. Yang pertama, ya ini sesuatu yang real dan harus dihadapi. Gitu, nggak boleh yang denial tuh maksudnya enggak nih kayaknya bakal cuma sesaat gitu ya, kayaknya merasa bakal secure cepat terus gitu ya Mbak. betul gitu. Jadi yang pertama harus satu bangkit gitu ya. Klise tapi untuk bisa survive ya kita harus bergerak, sama kayak naik sepeda gitu ya. Iya harus. Ketika berhenti terus jatuh udah gitu kan. Betul. Mending kalau jatuh kelindes mobil, nah kan nggak serem boleh lagi itu kan ceritanya. Jadi in order to stay alive ya we have to keep moving akhirnya kan. Nah pertanyaannya moving yang kayak gimana gitu kan. Yang diperlukan gitu ya Mbak. Betul. Nah yang pertama tentunya teman-teman yang terdampak itu harus terus memanfaatkan privilege-nya. Privilege-nya apa? Saya nggak punya harta, saya bukan dari orang kaya gitu ya, saya nggak punya privilege. Salah. Kita justru hidup di saat ini banyak banget privilege-nya. Dulu ngelamar kerja kita harus ngeprint, masukin ke map gitu ya, terus jalan ke satu gedung. Kebayang itu yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Sekarang kita punya privilege untuk bisa nih ngelamar sambil rebahan gitu ya. Gak hanya satu platform, ternyata sekarang platformnya udah banyak job portal yang bisa diambil gitu kan. Dan itu gampang banget, convenient banget. Akhirnya teman-teman harus gak usah gengsi, gak usah kecil hati. Udah ngelamar nih sekian ratus, belum ada panggilan, terus gitu ya. Sambil tentunya tadi, sambil nunggu panggilan harus ningkatin skill gitu. Skill apa? Tergantung kerjanya, lingkupnya mau di mana gitu. Fokusnya di mana gitu ya Mbak. Kalau mau di administrasi ya udah berarti cari tahu tuh. Sekarang nggak ada alasan nggak tahu ya. Semuanya bisa dicari tahu, gampang banget. Apapun gitu. bisa kita cari gitu kan Mbak. Betul. Microsoft Excel gitu ya, Microsoft PPT. Sekarang AI, jangan kira AI cuma sesimpel ChatGPT, banyak banget gitu ya. Pelajarin semuanya. Nggak ada duit, ya udah. Belajar dari platform yang kira-kira gratis. Iya banyak sekarang ya. Iya betul. Terus kemudian ya Kak nggak ada kuota. At least kalau nggak punya uang, punya banyak teman. Nebeng ke rumah teman. Ada banyak cara ya Mbak ya. Iya. Sekarang tuh udah kayak kejeduk di tembok yang satu, kita masih bisa cari jalan lain. Setuju. Masuk jalan kita cari rute yang lain, itu sekarang udah privilege kita di situ teman-teman. Dan bisa dibilang itu adalah privilege yang merata ke seluruh manusia gitu ya, terutama mereka yang masih mau belajar. Gitu. Jadi jangan denial dan jangan terlalu sibuk untuk fokus ke hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya apa tuh Mbak Adi? Contohnya gini, ini sering banget ya anak-anak Gen Z yang merasa kenapa kamu belum kerja-kerja? Sekarang itu pemerintah nggak bisa support misalnya gitu ya. Langsung judgement kayak gitu ya Mbak. Banyak banget syarat maksimal umur. Apa artinya umur gitu misalnya gitu kan. Di satu sisi iya betul, ada pemikiran kritis yang mempertanyakan hal itu, iya betul. Tapi di sisi lain setelah kamu protes dan ngomel-ngomel di sosmed, apa? Mengubah banyak hal nggak itu? Gitu. Kalau ada yang jawab, iya mengubah. Tuh buktinya sekarang Kemenaker udah mulai mengkritisi hal tersebut. Betul. Tapi jangan lupa juga bisa dicek di media-media bahwa pengusaha juga balik lagi memprotes tentang kritik pemerintah tersebut karena udah beda interest kan. Pemerintah pakai kacamata pemerintah. Kebutuhannya berbeda. Betul. Pengusaha pakai kacamata pengusaha. Nah mungkin kalau mau ditanya gitu, kenapa sih harus ada syarat umur? Kalau pakai kacamata pengusaha gitu ya, perusahaan. Kan ada beberapa posisi yang di per posisi itu kita punya budget gitu ya. Budget gaji gitu ya. Nah, ketika kemudian kita melihat ternyata posisi ini selain budgetnya segini, ini juga menuntut fleksibilitas untuk penempatan misalnya di luar pulau gitu ya. Yang mana biasanya di atas umur tertentu agak sulit tuh untuk range gaji sekian dengan penempatan yang cukup jauh gitu. Itu dari kacamata pengusaha. Dari kacamata kita sebagai rakyat, kita juga nggak apa-apa kalau mau kritis gitu ya, tapi jangan sampai berhenti di kritis dan ngomel-ngomel aja. Harus do something.
Nah, itu dari kacamata orang yang terdampak. Yes. Tapi kalau dari kacamata kita nih sebagai karyawan gitu ya, yang alhamdulillahnya belum terdampak gitu ya. Kita masih punya kerjaan, betul. Masih alhamdulillah aman gitu ya. Gaji masih terbayarkan rutin gitu. Iya, betul Mbak. Tapi bukan berarti kita yang kayak ya udah itu kan derita dia. No, iya betul. Ya udah, berarti kan itu memang masalahnya ada di orang lain bukan di gue. Ya kan rezeki gue di sini alhamdulillah aman. Iya saat ini gitu ya. Kita nggak tahu nih ke depan tuh. Jujur tuh saya yang sekarang posisinya udah secure lah, Mbak Edi juga secure. Maksudnya ada loh Mbak rasa ketakutan itu gitu kan, kita nggak pernah tahu nih perusahaan kita tuh akan bagaimana di depan gitu Mbak. Bukan parno ya, tapi lebih ke apa ya, waspada dan mawas diri lah. Betul, ya gitu waspada ya. Mempersiapkan segala sesuatunya lah ya Mbak. Betul, dengan waspada itu kan kita jadi mempertanyakan value saya di perusahaan ini gimana ya, cukup gitu ya, nih, betul gitu kan, dibanding yang lain gitu kan. Tapi di sisi lain harus juga mikirin apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan buat membantu mereka sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Gitu. Jadi harus mikir apa ya yang bisa aku lakukan. Nah, hal itu yang kemudian memantik aku untuk membuka online free mentoring session gitu ya, untuk membantu teman-teman Gen Z. Bener gitu. Kok aku malah baru tahu sih Mbak Edit nih, berarti fokusnya di dalam atau di luar Askrindo di luar. nih? Tapi ada juga yang kenal sih sebenarnya. Dari aku mau daftar dong Mbak. Iya gitulah. Sekarang jadi wanita bookingan soalnya. Aku mau after ini aku bakal join ya aku. Soalnya pasti banyak ya feedback yang kita dapat kan Mbak dari proses mentoring gitu kan. Betul. Bisa upskilling, kita tuh sebenarnya butuh apa sih yang bisa diimprove dari diri kita gitu kan. Iya, dan itu sesimpel dimana tadi ya, apa ya yang bisa aku bantu gitu ya. Walaupun mungkin impactnya sangat-sangat apa ya, nggak terlalu besar lah gitu ya. Karena aku juga baru mentoring tuh 10 jam mentoring aja gitu ya. Dan aku buka slot bimbingan. Iya. Ya, bukan slot yang lain ya. Buka slot di platform itu tuh seminggu paling kalau nggak sekali 2 kali gitu ya. Karena balik lagi pengennya ngejar quality, bukan hanya sekedar mentoring hour. Setuju, bagus. Tapi itu berarti menti-mentinya Mbak itu Gen Z semua? Range ininya Mbak umurnya Rata-rata Gen Z, umur 22, 25 gitu kan. Nah itu ada kesulitan tersendiri gak sih Mbak dalam proses Mbak berkomunikasi, sharing sama mereka gitu kan. Karena kan Gen Z itu terkenal kayak susah membuka diri gitu kan. Maksudnya kayak susah lah beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Dari sisi komunikasi tuh mereka gimana sih Mbak? Misterius gitu ya. Iya kayak kalau diam nih lo orangnya sebenarnya gimana sih? Di feednya ribuan followersnya tapi nggak ada postingan sama sekali gitu ya. Iya terus betul. Profilnya begini kayak kamu. Enggak, kalau saya gelap sih. Iya. Sebenarnya tantangan sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena kan walaupun aku millennials, jiwaku Gen Z sebenarnya. Harus menyesuaikan, betul. Apa itu gen-gen? Gak ada. Betul, mindset semuanya. Betul. Young and hard gitu ya. Nah, jadi memang tantangannya sebenarnya rata-rata dulu ya, rata-rata mereka itu mau mentoring atau diskusi tentang career development. Jadi perkara karir gitu ya. Karir ya. Nah itu kan benar-benar sesuai banget ya di zaman yang lagi serba sulit ini, banyak orang nyari banyak pekerjaan. Ya, struggle-nya sama ya Mbak. Betul. Ya, karir sekali. Tapi kuenya dikit. Gimana caranya tetap stand out gitu ya? Tetap dapat pekerjaan sesuai dengan minat, bakat kita dan kompetensi kita, tanpa kemudian melakukan cara-cara yang tidak terpuji lah gitu ya. Nah, mereka itu rata-rata nanyanya gini. Ya ada sih beberapa pertanyaan teknis, kayak misalnya aku pernah dapat menti, Kak, aku baru dipindahin ke bagian culture nih, boleh dong kasih tahu what to do-nya gitu kan. Itu teknis gitu ya, technical mentoring. Tapi lebih banyaknya 90% tuh mereka kalau nggak mau interview, minta review CV gitu ya. Sama tanya banyak hal tentang bagaimana survive di lingkungan kerja. Karena ternyata banyak dari mereka yang punya pemikiran yang menurutku masih harus dibenerin lagi nih persepsinya. Terkait apa itu Mbak? Karena merasa gini, rata-rata Kak, aku udah sekian kali interview tapi gagal terus di interview user. Wawancara, proses wawancara ya Mbak. Kenapa ya Kak? Apakah aku introvert gitu?
Oke, menarik nih, menarik nih. Jadi ada stigma tentang introvert dan extrovert gitu ya. Pas lihat media sosial, oh iya ternyata ada kayak semacam meme gitu ya, bahwa introvert punya tantangan tersendiri di tempat kerja gitu kan. Terus ada kayak salah kaprah tentang Stigma itu ya, Mbak. iya introvert tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi gitu kan, nggak bisa bernegosiasi, nggak bisa bekerja sama, ansos dan lain sebagainya. Dan harus dibilang bahwa itu stigma yang salah besar gitu. Menarik nih, karena memang banyak banget Mbak. Ada orang yang udah merasa gue introvert nih, gue nggak bisa jadi orang-orang yang terpilih gitu Mbak ya. Karena kalau di bayangan saya nih Mbak ya, kalau orang introvert itu dia hanya bisa nggak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dia pengen sampaikan, baik itu ke atasan maupun ke teman kerjanya gitu kan. Akhirnya ya itu tidak diberi atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu hanya teknik. Betul. Skill Mbak, menurut aku skill itu semua bisa Jago banget Kak Putu. Jadi mentor dong yuk. Enggak, aku mau jadi menti dulu nanti boleh ya. Karena aku introvert Mbak. Baik, kelihatan kok. Mukanya senoparty banget. Makanya senoparty nggak tuh? Wah, balik lagi nih. Iya. Sebelum kejauhan kita balik lagi ya. Oke, berarti sampai di sini kita udah deal ya Mbak ya. Gak ada lagi stigma orang introvert maupun extrovert yang gak bisa survive di dunia kerja. Karena itu kan nanti boleh dijelasin detail lagi nih sama Mbak Edith nih. Ada hal-hal yang bisa di upskilling. Oke, setuju ya Mbak ya? Setuju banget. Monggo Mbak. Apa sih yang bisa, poin-poin apa nih yang bisa kita gali dari diri kita, maupun kita introvert maupun extrovert? Oke, ini mungkin bisa di stitch ya. Kata-kata hari ini. Iya. Jadi sebenarnya itu tuh alasan aja gitu ya. Alasan orang-orang yang malas belajar. Oh, gue introvert, gue nggak bisa gini, gue nggak jago presentasi, gue nggak bisa meyakinkan orang lain gitu. Yes. Itu hanya alasan sebagaimana alasan orang-orang yang tadi aku ceritain. Aku nggak bisa diterima kerja gara-gara syarat umur. Yes. Gitu kan, seolah selalu masalahnya tuh apa dan siapa selain diri dia sendiri. Padahal sebenarnya ya kalau mau punya growth mindset gitu, kita harus terima dulu, oh aku kurangnya di sini. Misalnya gitu ya, aku kurangnya di berbicara secara persuasif di depan umum tuh aku kurang. Gak apa-apa, terima hal itu, terus cari tahu bagaimana belajarnya. Gitu. Karena aku lulusan psikologi ya, ini buat teman-teman Gen Z gitu ya, stop jadikan introvert, extrovert sebagai alasan. Introvert, extrovert itu hanya perkara bagaimana seorang individu mengisi energinya. Gitu. Charging. Betul. Iya. Kalau handphone tuh kayak ngecas. Kamu kan mulai terisi energi ketika di disco gitu ya, lagi disco. Nggak ya, atau gimana? Oh, di perpustakaan ya kalau kamu ya. Betul, Mbak, di B1 tuh kan ada ruang baca. Di situ Mbak, kalau lagi nyari aku di situ. Ada emang ya? Kayaknya kantin di B1. Burut ketemunya. Jajan dia. Iya, jadi setiap orang punya cara sendiri ya Putu untuk ngisi ketika lagi capek nih gitu ya. Social battery-nya atau baterainya tuh lemah. Ada yang ngisinya itu dengan tadi ketenangan, mengurangi intensitas bertemu orang gitu kan, ngopi, dengerin musik tanpa berkomunikasi. Ada juga yang ngisi energinya itu dengan ketemu banyak orang, berinteraksi, berada di lingkungan yang suaranya rame banget gitu ya. Nggak ada yang salah, itu cara orang mengisi energi psikisnya masing-masing gitu. Betul, setuju. Jadi introvert, extrovert sama-sama bisa mempelajari kompetensi apapun, skill apapun gitu ya. Kuncinya apa? Dimau atau enggak gitu ya. Jadi mulai sekarang Gen Z yang nonton gitu ya, berhenti meromantisasi introvert, extrovert betul, gitu ya. Disambungin sama zodiak gitu. Aduh, cukup. Ini hari Kamis nih, kata zodiak gue nggak akan bisa. Ini hari Kamis, hari laki gue hari Jumat. Nah itu nggak bisa. Ini hari Kamis, cuti kali ya. Nggak, itu males. Tapi kan boleh ya Mbak ya. Boleh.
boleh buat Gepu tuh mah iya, gitu iya, ya. oke, Jadi ya itu dulu yang ditanamkan buat teman-teman yang mau intro mau ekstro semuanya sama, punya peluang yang sama di karir, di pekerjaan, di semua aspek di kehidupan. Intinya mau atau enggak, punya learning agility atau enggak gitu. Oke. Oh, tadi di perkenalan Mbak Edit bilang hobi Mbak Edit menulis. Kalau aku boleh tebak nih, Mbak Edit nih introvert juga ya berarti ya? Iya lumayan. Lumayan. Menyesuaikan kalau ketemu kamu aku mendadak ekstro soalnya. Menyesuaikan ya, sekali tekanan lagi gitu itu ya. bukan sesuatu yang jadi batasan ya Mbak ya, semua itu bisa disesuaikan. Oke. Karena kalau kamu tahu yang namanya Raditya Dika gitu ya, Indra Herlambang, Liquin Hananto, Yes. itu adalah public speaker yang kalau kita lihat di panggung kita nggak tahu mereka introvert. Padahal di banyak kesempatan mereka tuh selalu bilang mereka tuh introvert. Betul. Jadi bedanya adalah di recharging tadi gitu. Sebelum dan sesudah manggung perhatiin mereka ngapain, dan di situ kamu bisa nilai mereka introvert atau extrovert gitu. Oke. Aku nggak ini banget sih, nggak expect, karena kan mereka kalau udah membawakan acara stand up segala macam kan Mbak, itu kayak menjadi orang lain gitu. Mungkin dia sebenarnya pendiam atau sebenarnya, tapi kalau sekali dia berhadapan dengan orang lain bisa jadi kayak bukan dirinya sendiri gitu. Betul. Oke, Mbak Edit, balik lagi ke hobinya Mbak Edit tadi tuh berarti menulis. Menulis tuh ada genre tersendiri atau gimana Mbak? Puisi kah? Atau menulis apa nih Mbak? Beda yang jelas sama kamu. Kamu kan lebih ke memorandum ya, proposal, pengajuan UMK Mbak, ya. itu kewajiban bukan hobi. Tapi ikhlas kan? Ikhlas. Halo bosnya. Makanya saya bertahan di sini kan, karena saya ikhlas gitu ya Mbak. Rezeki ya sini ya. Aduh deh, balik lagi Mbak. Genrenya itu fiksi Gepu tuh. Aku alhamdulillah sudah menuliskan 3 novel yang bekerjasama dengan Gramedia Pustaka Utama. Itu udah rilis 3 buku, 3 judul. Betul, alhamdulillahnya gitu. Boleh disebutin Mbak judulnya apa aja tuh Mbak? Jangan malu, cari tahu aja. Cinta-cintaan pasti ini. Tapi apapun itu achievement sih Mbak, bagus sih 3 buku itu kan, wow, achievement banget sih. Dan mungkin bagi beberapa orang hobinya nggak berhubungan dengan pekerjaan, tapi jangan salah, hobiku kan creative writing gitu ya. Dan untuk bisa menulis sebelumnya adalah membaca dulu kan, suka membaca, maka akhirnya mencoba untuk menulis dan alhamdulillah diterbitkan. Nah, membaca dan menulis atau hobi storytelling gitu ya, itu berguna banget buat di dunia kerjaan Gepu tuh. Makanya kalau bisa teman-teman yang masih muda bukan gak boleh main sosmed, bukan, tapi dibarengin sama membaca juga. Iya Kak, membaca konten beda. Kenapa beda? Karena manfaatnya kelihatan ketika kita membaca buku, banyak membaca buku, jurnal, artikel lah minimal gitu ya. Itu way of thinking kita jadi kayak exercise, olahraga gitu. Analytical thinkingnya diasah gitu kan. Terus kreativitinya nambah. Betul. Wawasan udah pasti ya kan, kalau ngobrol nggak haho-haho gitu kan. Nyambung gitu kan. Betul. Dan akhirnya juga kalau juga membacanya tidak hanya membaca buku how to, artikel yang serius-serius, tapi diselingi juga mungkin novel fiksi, empatinya juga ikut terasah. Betul, karena kan novel itu kan kita sering membaca sesuatu hal yang relate banget di lingkungan gitu ya. Dan gak selalu yang nampak adalah yang sebenarnya, sehingga kita menjadi bisa lebih peka, lebih atentif, lebih observatif gitu ya sama orang, sehingga ketika di tempat kerja menghadapi 2 orang yang berbeda nih, aku nyampein hal yang sama ke satu dan satunya lagi gitu ya, responnya bisa beda. Sehingga cara komunikasi aku harus menyesuaikan. Iya kan? Betul. Nah itu kepake tuh, apalagi kalau misalnya waktunya pitching gitu ya, ngomong di depan publik, di depan direksi, di depan orang banyak, itu tuh perlu skill yang harus diasah dan sangat-sangat membantu sekali kemampuan berpikir analitis pada saat baca, pada saat nulis gitu. Luar biasa banget. Nah, kalau sekarang nih Mbak masih aktif menulis nggak sih? Atau mungkin masih. Masih. Cerita curhatan kamu yang kamu ceritain kemarin itu, yang sama mantanmu itu sudah aku dokumentasikan semua. Aduh, ini gimana nih? Kemarin lupa tanda tangan ini nih, biar nggak bocor privasinya ini. Tapi selain novel ada lagi nggak Mbak pernah menulis apa lagi nih selain novel? Esai mungkin ya, dan baru kepake waktu kemarin ikut AUI yang Manager Award. AUI? Itu
AUI yang Manager Award. Apa itu Mbak? Kompetisi kah? Betul, itu semacam kontestasi untuk manajer-manajer muda di industri asuransi umum. Jadi buat teman-teman Sobat Askrindo yang nggak tahu, AUI itu adalah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Khusus bidang asuransi umum. Betul. Indonesia. Oke, Jadi oke. mereka nyari manajer-manajer muda untuk kemudian mereka kompetisikan lagi ke tingkat ASEAN. Oh. Gitu. Wow. Berarti nasional dulu nih, Betul. cocok tembus internasional. Yes, Dan Mbak Edut, betul. Mbak Edut nggak tuh? Maaf, Mbak Edit tadi tuh saya Sebenarnya tersinggung ya. Mulai body shaming. Oke, berarti itu kompetisi nasional Mm-mm. dan kalau cocok tembus menang Datang ke rumah. datang ke Tecu-tecu. rumah. Wah, ya Gen Z sekali narasumber kita. Aduh, taunya kan dari kamu. Dan baru kalau udah menang nasional kita lanjut ke internasional. Betul, begitu. Oh, Mbak Gitu Edit ikut tuh. itu Ikut kompetisi dan itu. alhamdulillah dari 25 kontestan juara 2. Wah, nggak salah narasumber kita hari ini, bener kan? Ariel Tatum lewat. Ditonton loh sama Waduh, Mbak Ariel punten, Mbak Tatum. Tum. Oke, ini menarik banget sih Mbak, seorang yang introvert gitu kan, ikut kompetisi nasional. Boleh Mbak betul. di-spill dulu journey-nya Mbak Edit nih ikut kompetisi itu. Iya, jadi seleksinya itu adalah yang pertama kita harus submit resume ya, CV. Resume, oke. Terus esainya itu dalam bahasa Inggris tentang kontribusi kita terhadap industri asuransi. Itu maksimal 2.500 kata. Mm-mm. Oke. Habis itu diseleksi lagi melalui interview. Interview panel. Kita berhadapan dengan 3 orang praktisi, akademisi juga gitu ya, yang kerjasama dengan AUI, dan kita menjawab pertanyaan mereka selama 30 menit dalam bahasa Inggris. Sampai sini aja saya udah kena mental nih Mbak. Tuh kan Gen Z banget kan. Udah Selalu tengah-tengah ada deh pressure nih. alasan deh. Kayak gimana tuh Mbak Edit nge-handle step by step runtutan kompetisi itu kan? Jelas itu pasti punya pressure tersendiri kan buat Mbak kan? Betul. Nah, balik lagi ke yang tadi ya. Kalau ada yang mengira hobi nulis, hobi baca, hobi storytelling gak ada hubungannya di dunia kerja, semuanya terpakai. Dan semuanya menjadi amunisi, senjata buat aku mempersiapkan semuanya, mewakili diri sendiri dan juga perusahaan untuk ikut kompetisi. Jadi tadi ya way of thinkingnya, kemudian analytical thinkingnya dipakai gitu kan, sistematisasi cara berpikir juga kepake di situ, sehingga aku bisa jamin aku tuh bukan yang terpinter Foto dibanding 25 ini, bukan merendah ya biar dipuji ya. Tapi beneran, karena backgroundku HR, ya kan? Iya, itu tadi yang jadi pertanyaan Betul. saya tuh Mbak. Dan Mbak Aku- ikut kompetensi bidang asuransi umum Indonesia gitu. Itu tentang big asuransi question sih. umum kan. Walaupun tentu aku kerja di asuransi umum harus tahu lah ya. Iya, highlight tahu lah ya, Mbak. Surface-nya harus tahu. Tapi saingan-sainganku kebanyakan ya orang marketing, orang teknisnya gitu ya, underwriting, aktuaria. paten Orang-orang kali yang Wak gitu ya Mbak. sehari-hari udah hatam gitu ya. Atau iya. Betul, dan harus tahu diri juga. Akhirnya mikir kan gimana caranya ya, mau gak mau gak ada shortcut. Belajar lebih dan tanya lebih banyak orang gitu. Iya, Jadi alhamdulillahnya beberapa karyawan di Askrindo juga membantu ya waktu disupport juga ya Mbak ya. Betul. waktu kemarin tuh ya udah akhirnya aku iseng aja gitu ya, minta waktu beberapa kepala divisi. Waktu kemarin tuh ada yang membantu gitu ya, Pak Roni Tanzil dari aktuaria membantu. Aktuaria. Oke. Terus Pak Yudi Ferraro gitu ya, sampai les privat gitu ya tentang satu produk tertentu. Di situ yang kayak bener-bener les gitu ya, beliau nulis di whiteboard. Kita tuh lagi ada di sini, positioningnya produk ini tuh begini gitu kan, prospektifnya seperti apa, segala macam. Itu tuh beneran belajar karena ya nggak boleh gengsi ya, harus tahu diri. Betul. Di satu sisi tahu diri bahwa kita punya garis start yang beda nih sama kandidat lain gitu ya. Tapi gimana caranya tetap ngasih yang terbaik dengan upaya yang terbaik dan gak sempet tuh nyari alasan. Gue kan orang HR, kenapa gue harus ikut ini gitu kan. Yes. Apalagi ketika waktu itu ikut tuh karena memang arahan dari atasan.
tadinya arahan ya, sistem jadi- tunjuk ya Mbak. Iya, dan ya nggak punya pilihan selain baik sesuai arahan, gitu ya, sambil emot begini Iya. gitu. Walaupun sambil mikir, duh gimana ya, harus belajar ekstra nih. Tapi ya udah jalanin aja akhirnya kan. Walaupun pada saat itu prosesnya ada tuh 1 bulan 2 kali menstruasi karena stres ternyata. Biasanya tuh 1 kali doang tuh Iya, karena menstruasi. aku paham sih, karena kan Mbak Edit ikut itu kan bukan cuman mau ikut doang gitu kan. Mbak Betul. pasti kan pengennya menang kan. Makanya Iya. adalah di situ effortnya Mbak Edit buat mengejar apapun itu. Dan mewakilinya tuh bukan mewakili diri sendiri aja, tapi Yes. instansi. Betul, nama nggak boleh Askrindo. malu-maluin. Betul. Gitu. Jadi ya udah akhirnya memberikan yang terbaik, belajar ekstra mau nggak mau, di luar jam kerja harus ekstra buka-buka buku lagi dari OJK, report-reportnya Wow, gitu kan. Luar biasa effortnya. Luar biasa sampai keriting tuh si reportnya ya Iya, kan, iya, iya. dibuka balik lagi tadi apa ya, dibuka balik Balik lagi gitu ya, catat segala macam sampai akhirnya grand final dari 25 kandidat terpilihlah 10 kandidat untuk disaring sistem lagi gugur gitu. ya Mbak ya. Oke, Betul. oke, oke. Dari 10 dipilih 6 besar. Dari 6 besar kemudian ditentukan juaranya siapa-siapa aja, dan alhamdulillah juara 2. Waktu Juara itu 2. hadiahnya ke Jepang. Wow. Belajar lagi. Gitu. Serius Mbak ke Jepang? Alhamdulillahnya serius dong, Neng. Wow, keren loh ini, gila. Makasih loh penonton bayaran. Suara tepuk tangannya ikhlas banget ya. Ikhlas ya benar. Karena wow banget nih dengan segala effortnya Mbak Edit gitu kan, mempersiapkan kompetisi dan menang. Yes, dan Berangkat ke betul. Jepang. Ya, Kenapa pada gue saat nggak itu- just tip waktu itu ya? Kamu just tipnya ini ya? Apa mainan apa tuh? Pomart ya. Iya. Itu ada beberapa teman gue yang Ada di TV ya. Aduh, aku ketinggalan nih. Oke. Iya, terus pada saat itu kan pas udah juara merasa kayak ini waktunya santai menunggu waktu ke Jepang gitu Ya kan, kan, tinggal leha-leha saja packing, gitu. iya, Ternyata outfit. betul, ternyata pada saat itu dikabarin lagi sama AUI bahwa juara 1 dan juara 2 itu diikut sertakan lagi ke kontestasi yang ASEAN Insurance Manager Award. ASEAN, udah di level Tingkat ASEAN. ASEAN, betul. Waduh, mikir lagi nih, bakal 2 kali head lagi nggak ya dalam sebulan gitu kan? Tapi Mbak, aduh ya Allah. Pressure banget nih Mbak sebagai orang introvert tuh nggak gemeter. gemeternya iya lagi gitu. Iya lagi gitu. Jadi Aduh, ya Allah. waktu itu aduh ya udahlah ya gimana ya, balik lagi ke rumus yang tadi, baik sesuai arahan gitu ya. Saya akan mengikuti dengan baik gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah belajar lagi gitu kan. Esai yang udah ditulis ulang lagi, direvisi melalui coaching dari yang difasilitasi oleh AUI gitu kan. Oke. Supportnya keren banget AUI memang. Terus ya udah semuanya dipersiapkan, dan pada saat itu ada 18 kandidat dari Asia Tenggara yang daftar pada saat itu dari 6 negara. Oke. Nah, dari 18 kandidat itu terpilihlah 4 besar, dan ternyata namaku masuk di 4 besar itu. Wih, bangganya double kan? Gila bener narasumber kita. Tulus banget loh kamu mujinya loh ya. Bener Mbak, Allah. ini benar-benar tepat narasumber kita ya, benar-benar. Mbak, tapi pada saat proses seleksi ke 4 besar itu apa Mbak yang dinilai Mbak? Yang dinilai mirip-mirip sebenarnya dengan oke. penilaian AUI yang Manager Award. Jadi sebenarnya AUI yang Manager Award itu adalah kontestasi untuk mempersiapkan wakil AUI Indonesia gitu ya, Oke. untuk ke tingkat ASEAN tadi. Jadi sebenarnya seleksinya juga mirip-mirip. Yang beda adalah jurinya tentu saja. Gitu. Prosesnya sama, beda juri ya Mbak ya. Oke, Betul, jurinya beda. Tapi tentu pada saat seleksi jauh lebih deg-degan pada saat of course, ASEAN iya, betul. Jadi sempat aku foto juga tuh beberapa dokumentasinya. Jadi settingannya dalam satu ballroom gitu ya, luas banget. Berdiri, terus nanti ada meja berbentuk U-shape gitu, double 2 gitu ya, dan isinya adalah petinggi-petinggi dari Asosiasi Asuransi Umum, Asuransi Jiwa gitu ya, se-ASEAN, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekali ngelihat aja udah tahu, waduh ini orang-orang pintar ya, orang-orang yang udah berdedikasi, berkontribusi di industri asuransi dari gitu A kan. sampai Z-nya udah pasti paham gitu kan Mbak. Betul gitu. Jadi ya pressure-nya jauh lebih ada sih, lebih kerasa sih pada saat
yang ASEAN Insurance Manager tadi gitu. Oke, nanti mungkin boleh di-share ya Mbak kalau ada dokumentasinya biar sobat-sobat Askrindo ini terbayang nih, biar makin semangat harapannya Mbak, termotivasi. Boleh. Tapi ini sebenarnya ajang tahunan atau gimana Mbak? Dua-duanya tahunan. Oh, Tiap tahun ada. Jadi oke. sekarang juga tahun ini ada AOI yang Manager Award, yang ASEAN Insurance Manager Award juga ada gitu ya. Dan alhamdulillah Askrindo akan ikut lagi di tahun ini insyaallah. Siapakah yang akan Semangat. meneruskan Mbak Edit ke Jepang lagi nggak tahun ini Mbak? Sama dengar-dengar ya. Oh, Kemarin sih skill-skillnya. sempat ngobrol-ngobrol ya sama orang dalam, bakalan Jepang lagi atau Korea. Dia antara dua itu. Menarik. Jepang Korea. Ya, oke. Terus yang ASEAN Insurance Managernya itu di tahun ini kalau nggak salah di Kamboja. Di tahunku dulu di Brunei Darussalam. Oh, Gitu. oke. Jadi Jadi muter giliran. iya. Gitu. Kamboja ya Mbak ya. Oke. Bukan buat jual baju ya, maksudnya jual baju ya. Iya. Oke. Mbak, kalau ini memang ajang tahunan, berarti kan teman-teman sobat Askrindo ini punya spare waktu dong Mbak buat nyiapin skill-skill mereka gitu kan Mbak. Betul. Nah, yang lucunya lagi di tahun ini semuanya timelinenya agak mepet karena ternyata dari ASEAN itu memajukan gitu ya. Untung aku ikut tahun lalu. Lagi. Jadi tahun lalu tuh masih agak lebih Ada panjang spare, lah waktunya oke. gitu. Berarti sekarang pembukaan masih dibuka pendaftarannya ya Mbak? Hari ini berarti? terakhir. Oh, oke. Iya. Oke, mungkin boleh nih buat tahun depan kayak aku nih Mbak. Aku kan juga background aku learning nih, learning and development. Nah pengen tuh Mbak, aku pengen jalan-jalan ke Jepang, at the end-nya ke Jepang. Cuman kan proses upskilling aku banyak nih. Yes. Aku bisa mencicil dari mana sih tuh Mbak? Oke, yang pertama adalah ini buat Sobat Askrindo dan juga insan Askrindo yang mau ikutan gitu ya. Harus cari tahu benar-benar proses seleksinya apa aja. Harus mau curious gitu ya. Yes. Kalau proses seleksinya misalnya ada esai gitu ya, berarti kompetensi yang dibutuhkan apa? Ada interview, terus nanti di grand final juga menjawab pertanyaan di depan publik, banyak audiens gitu kan. Berarti apa aja kompetensi yang dibutuhkan? Gitu. Itu harus di list dulu tuh gitu ya. Yang kedua, mau nggak mau harus effort. Jadi jangan terlalu banyak alasan gitu ya, maksudnya ya, karena kalau aku dulu ngelis alasanku banyak sekali butuh sampai head tuh 2 kali dalam sebulan, ditahan semua alasannya gitu ya. Ya waktu yang nggak ada, ya sibuk, ya weekend juga kita punya agenda lain, ya capek, ya minder kalau case aku gitu kan, karena backgroundnya HR supporting gitu, betul. dan lain sebagainya. Banyak banget kalau mau dicari alasan dan membuat kita untuk maaf Bu, jangan hari ini, jangan tahun ini, Jangan yang lain saya aja. Betul. Iya betul. Intinya punya learning agility dulu kan Bu tuh lebih akademisi ya dibanding saya ya. Ya saya juga lagi Askrindo membangun sih itu Mbak Academy, learning agility. Gitu. Jadi itu dulu gitu kan, karena jujur aku nggak akan sugarcoating, prosesnya susah gitu ya, challenging. Iya. Sepintar apapun yang dinilai kadang itu tadi gitu ya, bukan banyak-banyakan kontribusi, banyak-banyakan masa kerja, tinggi-tinggian jabatan, tapi bagaimana kemudian kita punya way of thinking yang tepat dituangkan dalam kertas, diimplementasikan pada saat interview dengan tepat, sehingga orang yang melihat, oh dia tidak cuma berkontribusi pada perusahaannya, tapi dia juga punya concern yang juga jelas terhadap industri asuransi dan kontribusinya apa. Iya, oke. Dan itu membutuhkan kemampuan menulis gitu ya, kemampuan berbicara di depan orang lain, Betul. kemampuan komunikasi persuasi. Karena nanti pada saat di grand final kamu naik ke panggung, di depannya ada juri panel banyak gitu ya, orang-orang profesional senior semua. Di belakangnya ada audiens banyak. Gimana caranya kamu harus meyakinkan juri panel, audiens dalam waktu 90 detik di setiap pertanyaan yang baru kamu dengar ketika kamu naik ke atas panggung. Nah, meregulasi emosi gitu ya, mengatur cara bicara, tempo, intensity, itu harus latihan full. Kok saya ke bawah ya Mbak deg-degannya, padahal ini gak ada audiens nih. Cuman kok saya ikut deg-degan ya. Kamu pikir gak kebayang sih Mbak. ke Jepang gratis mudah? Iya nih. Tapi gak boleh ini ya Mbak ya, gak boleh patang semangat. Itu semua bisa dipersiapkan. Yes, dan itu harus dipandang sebagai stresor yang positif. Karena kan 2 jenis stres tuh ada 2 ya, positif sama negatif.
jadikan stresornya, pressure-nya itu positif. Karena ketika kita merasa tertantang gitu ya, adrenalin nyala, kita jadi termotivasi untuk memberikan yang lebih baik dibanding diri kita yang kemarin. Baik, Gitu. jadilah versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Kata-kata hari ini, Iya tadi itu. Extrovert, introvert nggak ada. Pokoknya nggak ada. jadi yang Itu terbaik. alasan. Yes, jadi yang terbaik dari diri kamu. Oke. Oke, Mbak Edit. Yes. Boleh nih, mungkin kita udah mau closing juga ya. Mbak Edit kan udah ada schedule lain nih ya. Ariel Tatum soalnya ya. Iya. Mungkin boleh Mbak kita wrap nih ya pembicaraan kita yang insya Allah ada yang bisa diambil nih dari Sobat Askrindo nih. mulai meragukan. Mulai meragukan apakah ada episode kedua? Ada, tentu ada. Jangan khawatir Sobat Askrindo. Boleh nih kita wrap nih kesimpulannya. Tadi kan kita udah berbahas nilai PHK naik di Indonesia gitu kan. Terus berimpact ke Gen Z kita yang udah mulai ketar-ketir juga nih. Sebenarnya bisa gak sih kita survive gitu kan, baik itu dia introvert maupun extrovert. Boleh dari Mbak Edit kasih 1 atau 2 tips nih buat lebih memotivasi diri nih sobat-sobat Askrindo yang dengerin podcast ini gitu, biar mereka bisa lebih improve keluar dari zona nyaman dia gitu. Mbak. Monggo. Baik, terima kasih. Ini aku mungkin tutupnya juga pakai kutipan dari buku ya, yang salah satu buku bagus. Luar biasa emang kalau hobinya udah menulis yang ya. terakhir, Based on buku. Yang terakhir aku sudah baca gitu. Sebenarnya penulisnya kamu kenal juga. Siapa tuh Mbak? Bapak Kun Wahyuwardana. Oh my god, Betul. Bapak Kun, iya. Beliau sempat menulis buku nih terakhir, judulnya Beyond Average. Beyond Average. Nah itu bagus banget bukunya, terutama buat Gen Z itu masih sangat relevan. Aduh, aku belum baca nih, aku harus segera baca nih. Oke, Karena oke. kalau ada yang bilang hustle culture itu banyak dampak negatifnya segala macam, betul kalau misalnya tidak ada rambu-rambu dan pagar-pagarnya. Pagar-pagarnya seperti apa? Ketika kita sibuk untuk mencapai hasil, jangan lupa nikmatin prosesnya dan apresiasi orang-orang yang membersamai kita gitu. Iya, betul. Belajar sama orang lain, nanya, mau untuk diskusi gitu ya. Bukan berarti kita nggak bisa tanpa orang lain, bukan. Tapi akan selalu ada orang-orang yang tetap membantu kita sebagai support system. Betul, gitu kan. setuju. Berhenti nyari alasan, karena alasan nggak perlu dicari, banyak semuanya. Sekeliling kita alasan semua untuk berhenti gitu kan. Sekeliling kita alasan semua untuk menyalahkan apa dan siapa selain diri kita gitu. Tapi kalau kita mau beyond average, mendapatkan hasil di atas rata-rata, effortnya juga harus di atas rata-rata gitu ya. Setuju. Di atas rata-rata siapa? Di atas rata-rata dari effort kita yang kemarin. Kalau effort kita yang kemarin skala 3, hari ini skala 4 gitu ya. Dengan cara apa? Upskilling tadi, nanya gitu ya, belajar hal baru dan lain sebagainya. Orang-orang pada bilang introvert mustahil, extrovert gini. Yes. Nggak usah didengerin gitu ya. Please, Gak ada lagi tuh stigma itu. Karena ya, mulai dari hari ini nih. Romantisasi dari orang-orang yang sibuk nyari alasan, yang mana alasan tidak perlu dicari. Sekali lagi ya, semangat. Oke. Dan Sobat Askrindo, luar biasa banget. Dari podcast ini kita dapat nih perjalanan dari Mbak Edit yang luar biasa banget. Dari seorang introvert, suka menulis, dan bisa join kompetisi nasional, goes to internasional. Semoga nanti dari Askrindo ada lagi nih. Yes, juara 1 harusnya sih tahun ini. Jangan jadikan pressure, semua bisa di upskilling. Oke, terima kasih Mbak Edit atas cerita-ceritanya hari ini. Semoga makin banyak nih sobat-sobat Askrindo yang berani menjadi versi terbaik dari diri dia. Amin. Apapun itu kepribadiannya ya Mbak ya. Mau introvert, extrovert, semua bisa. Mantap is the best. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau suka jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-temanmu. Bye-bye. Dah.